Gus Dur, terus kudeta, itu kan bahasa musiman. Itu akan muncul ketika mendekati pemilu seperti ini. Pasti akan ramai ketika mendekati pemilu gitu loh. Ya, saya perlu luruskan sedikit ya, secara garis besar. Soal Gus Muhaimin dan Gus Dur. Memang saya waktu itu pelaku ketika konflik itu. 2008 ya? Ya, saya waktu itu ikut Gus Dur. Posisi waktu itu saya ketua DPW. Oh. Ketua DPW. Dan ketika terjadi dualisme, saya ikut Gus Dur, muktamar di Parung. Terus Gus Muhaimin menyusul melaksanakan muktamar di Semarang? Di Ancol. Oh, masih Ancol ya? Di Ancol. Oh, ya, saya waktu itu ikut Gus Dur. Oh. Karena bagi saya Gus Dur itu tidak hanya Dewan Suro atau pimpinan partai. Gus Dur bagi saya adalah orang tua sekaligus guru. Maka waktu itu saya baik-baik pamit ke Caimin. Cak, saya tak ikut Gus Dur, dari Gus Dur. Nah, oke, itu loh. Waktu itu saya memang pelaku dan belum paham hiruk pikuk terjadi sesungguhnya apa itu loh. Baru belakangan ini setelah Gus Dur sedo, kita diskusi, ketemu beberapa tokoh, membaca referensi, saya baru ngeh. Ternyata memang itu bedesen. Jadi saat Gus Dur dilengserkan, Gus Dur itu masih dianggap satu kekuatan. Sisa-sisa Orde Baru itu sangat khawatir Gus Dur itu bisa comeback. Maka waktu itu Gus Dur harus dipotong kakinya, tanda kutip. Kaki kekuatan politik Gus Dur itu ada di PKB. Maka bagaimana memisahkan Gus Dur dari PKB? Atau merusak kekuatan politik tadi. Nah, mulai dari situlah ada operasi intelijen. Dimasukkanlah salah satu, ya orang luar lah, saya tidak perlu sebut nama. Ya. Ketika masuk di PKB, bikin kegaduhan. Mengadu domba sana-sini, sana-sini. Singkat cerita, PKB terpecah menjadi dua kubu. Hanya aktornya, ya orang itu tadi. Ada kubu Parung, kita dengan Gus Dur waktu itu. Ada kubu Ancol, Caimin dengan teman-teman. Ya. Targetnya apa? Ternyata mereka punya target bagaimana PKB ini tidak ikut pemilu. Ini kan naif sekali gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu Kiai Syahal Mahfud, Rois Am PBNU. Karena waktu dualisme itu Caimin sudah, ya udah ini gimana lagi? Ini bisa-bisa nggak diakui semua dan ikut pemilu. Akhirnya Mbah Sahal itu nimbali Caimin. Perintah Mbah Sahal, Min, PKB mbok toto. Caimin menjawab, Paman, karena Paman, saya tidak akan melawan Gus Dur. Saya tidak berani melawan Gus Dur. Tapi Mbah Sahal memerintahkan, ojo mbok niati ngelawan Gus Dur, niatono noto PKB. PKB kudu ditoto dandani. Karena PKB itu sing nglairke para kiai dan NU. Itu amanat Mbah Sahal. Mulai dari saat itulah Caimin berjuang menata, memperjuangkan di hukum, dan alhamdulillah PKB bisa ikut pemilu meskipun babak belur. Ya, sudah babak belur ya? Babak belur waktu itu. Tapi apapun ya, Caimin ikut menyelamatkan PKB.